Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, bertemu lagi bersama saya Usi Uswatun Hasanah. Hari ini saya akan membahas tentang URP, yaitu usulan rencana penelitian yang akan saya lakukan. Oke, langsung saja kepada yang pertama, yaitu judul penelitian. Nah, judul penelitian itu yaitu tentang strategi guru PAI dalam membina akhlak siswa. Nah, penelitian ini saya lakukan di daerah saya, tepatnya di Kecamatan Bunggulang, yaitu di SMAN 7 Garut. Baik, yang selanjutnya adalah latar belakang masalah. Nah, karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat memberikan banyak dampak positif dan juga dampak negatif dalam peningkatan mutu pendidikan. Tetapi di sisi lain banyak memberikan dampak negatif terutama kepada peserta didik. Contohnya dalam perilaku dan juga etika. Nah, seperti etika dalam berpakaian yang tidak mencerminkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga saya tertarik untuk melakukan penelitian ini. Yang selanjutnya adalah identifikasi masalah. Yang pertama adalah karena kemajuan teknologi yang banyak memberikan dampak positif dan juga negatif pada anak didik, terutama dalam sikap dan perilaku. Yang kedua adalah dalam berpakaian yang sering kali tidak mencerminkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah anak didik banyak yang kurang atau masih rendahnya akhlak. Yang keempat yaitu kegagalan dalam menanamkan dan membina akhlak karena tidak pahamnya siswa terhadap pendidikan agama. Dan yang terakhir yaitu guru dalam menyampaikan materi pelajaran tidak memakai strategi tertentu sehingga proses pengajaran tidak maksimal. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Nah, yang pertama adalah bagaimana strategi guru PAI dalam membina akhlak siswa di SMAN 7 Garut. Yang kedua adalah bagaimana pembinaan akhlak siswa di SMAN 7 Garut. Yang ketiga yaitu bagaimana peranan strategi guru PAI dalam membina akhlak siswa di SMAN 7 Garut. Yang keempat, apa saja sih faktor pendukung dalam membina akhlak siswa di SMAN 7 Garut. Dan yang terakhir adalah apa saja sih faktor penghambat dalam membina akhlak siswa di SMAN 7 Garut. Baik, yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Nah, yang pertama adalah untuk mengetahui strategi guru PAI dalam membina akhlak siswa di SMAN 7 Garut. Yang kedua adalah untuk mengetahui pembinaan akhlak di SMAN 7 Garut. Yang ketiga adalah untuk mengetahui peranan strategi guru PAI dalam membina akhlak siswa di SMAN 7 Garut. Yang keempat, untuk mengetahui faktor pendukung dalam membina akhlak siswa di SMAN 7 Garut. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui faktor penghambat dalam membina akhlak siswa di SMAN 7 Garut. Selanjutnya adalah manfaat dan kegunaan penelitian. Nah, yang pertama adalah secara teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan supaya bisa menambah wawasan pengetahuan atau pengalaman dalam bidang pendidikan, khususnya tentang bagaimana strategi guru PAI dalam membina akhlak siswa. Terus yang kedua adalah secara praktis, yaitu yang pertama bagi penulis atau saya sendiri. Nah, penelitian ini menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Nah, dapat digunakan sebagai wawasan intelektual dan pengalaman dalam bidang pendidikan. Terus yang kedua adalah bagi guru dan lembaga pendidikan. Nah, yang pertama adalah
penelitian ini diharapkan untuk bisa menjadi masukan bagi guru agama agar dapat lebih bisa meningkatkan akhlak siswa. Yang kedua adalah dapat menjadi pertimbangan atau acuan yang diterapkan di lingkungan. Nah, yang terakhir yaitu bagi siswa. Nah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan akhlak siswa. Baik, yang selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Nah, strategi guru pendidikan agama Islam memiliki arti yang sangat penting dalam upaya membina akhlak siswa, sebab strategi atau metode tersebut merupakan salah satu cara yang digunakan oleh guru dalam memberikan ilmu pengetahuan dan membentuk serta membina akhlak siswa. Selain itu, dengan strategi tersebut dapat menjadikan siswa mengalami perubahan setahap demi setahap menuju kepribadian yang luhur. Oke, nah dalam gambar kerangka pemikirannya itu ada guru PAI itu memberikan pendidikan secara langsung seperti teladan, anjuran, latihan, kompetensi, dan juga pembiasaan. Sedangkan dalam pendidikan secara tidak langsungnya, guru PAI memberikan larangan, koreksi, dan pengawasan serta hukuman. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Yang pertama adalah ada dari Lailatul Hafidiana tahun 2013 tentang pembinaan akhlak bagi peserta didik berbasis pesantren. Nah, studi kasusnya itu di MTS Unggulan Nurul Islam Nuris Jember tahun ajaran 2012-2013. Misalnya ini menggunakan kualitatif dan pengumpulan data menggunakan interview dan dokumentasi. Hasil penelitiannya itu bahwa pembinaan akhlak kepada peserta didik di kalangan pesantren dengan membiasakan siswa MTS berperilaku sesuai tata krama yang ada di pesantren. Nah, persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang pembinaan akhlak. Sedangkan perbedaannya yaitu dari kajian terdahulu lebih difokuskan pada apa yang menjadi hambatan dalam pembinaan akhlak bagi peserta didik, namun pada penelitian yang akan dilakukan, penelitian ini lebih difokuskan pada pembinaan akhlak siswa. Terus yang kedua adalah dari Ahmad Syaiful Ulum tahun 2014 tentang pelaksanaan pembinaan akhlak melalui pendidikan akhlak mulia di SMAN 1 Turen tahun 2014-2015. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, serta penentuan subjeknya menggunakan purposive sampling. Terus hasil penelitiannya itu bahwa proses pembinaan akhlak di SMA Negeri 1 Turen ini dilandasi oleh sikap keteladanan dari masing-masing guru. Selain berpusat pada keteladanan juga pada pembiasaan dengan mengamalkannya baik ketika dalam kegiatan sehari-hari, intra maupun ekstra. Temannya itu dalam penelitian terdahulu sama-sama meneliti tentang pembinaan akhlak. Dan perbedaannya itu kalau penelitian terdahulu itu lebih difokuskan kepada tujuan pendidikan agama Islam, sedangkan yang akan saya teliti lebih difokuskan kepada pembinaan akhlak siswa. Ada juga dari Adi Wijaya tahun 2010 tentang pengaruh pencaksilat terhadap pembinaan akhlak di SD Al-Furqan Jember tahun 2009-2010. Nah, jadi sebenarnya ini menggunakan penelitian kuantitatif dan metode yang digunakan dalam pengumpulan datanya itu ada observasi, angket, interview, dan juga dokumentasi. Nah, hasil penelitiannya itu bahwa pencaksilat pada pembinaan aspek yang menyeluruh tidak hanya pada fisik, sehingga pencaksilat mengakar kuat dalam masyarakat, dalam pengembangan diri dan pembentukan kepribadian peserta didik melalui pencaksilat. Nah, persamaan kajian terdahulu dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu sama-sama tentang pembinaan akhlak terhadap peserta didik. Sedangkan perbedaannya itu yaitu pada kajian terdahulu itu menggunakan penelitian kuantitatif, sedangkan saya penelitian itu menggunakan penelitian kualitatif. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah atau metodologi penelitiannya.
Yang pertama adalah menentukan jenis data pokok yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif, yakni data deskriptif berupa kata-kata, teori-teori yang tertulis atau lisan dari orang-orang di lingkungan yang diamati dengan latar alamiah di lingkungan SMAN 7 Garut. Dan yang kedua adalah menentukan sumber data, yaitu ada lokasi penelitian. Nah, dalam penelitian ini saya menentukan penelitian di SMAN 7 Garut. Terus sumber data yang kedua adalah sumber data. Sumber datanya itu sumber data utama dalam penelitian adalah kata-kata, tindakan, atau teori. Nah, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, untuk daftar pustakanya kalian bisa lihat sendiri ya di sini. Yaitu yang pertama ada dari Abdurrahman dan Soleh Abdullah tentang teori-teori pendidikan berdasarkan Al-Quran, Kota Jakarta, PT Rineka Cipta tahun 2005. Ada dari Astori Muhammad tentang psikologi pembelajaran, Kota Bandung, dari Wacana Prima tahun 2008. Ada juga dari Amin Ahmad tentang etika ilmu akhlak, Kota Jakarta, PT Bulan Bintang tahun 1995. Dan juga masih banyak lagi ya, bisa kalian lihat sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Usi Uswatun Hasanah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.